Kembali lagi di channel Onya Film, setelah kemarin Yang Xiao menotok Xiaofu dan menidurkannya, Yang Xiao lalu mendekatkan tangannya pada Xiaofu. Xiaofu mengira Yang Xiao akan menodainya, padahal Yang Xiao hanya ingin melepaskan totokannya. Lalu datanglah anak buah Yang Xiao dengan gadis kecil bernama Yan Er. Yang Xiao menyerahkan Yan Er pada Xiaofu untuk dirawat. Saat Xiaofu membersihkan tangan Yan Er, ia melihat ada luka di tangannya. Lalu Xiaofu membuka baju Yan Er, ternyata seluruh badan Yan Er terluka. Xiaofu lalu menemui Yang Xiao untuk menanyakan siapa orang tua anak Yan Er dan mengapa ada luka di sekujur tubuhnya. Yang Xiao berkata pada Xiaofu, bahwa orang tuanya adalah asistennya yang setia kepadanya yang bertugas untuk memata-matai perguruan lain. Sampai pada akhirnya orang tua Yan Er tertangkap oleh salah satu perguruan. Orang tua Yan Er disiksa dan dibunuh oleh perguruan itu sampai Yan Er yang masih kecil juga disiksa. Setelah itu Yang Xiao meninggalkan mereka berdua. Saat pagi tiba, Yang Xiao sedang bermain alat musik guzeng. Lalu Xiaofu mendatanginya dan berkata bahwa ia telah memasak dan mengajak Yang Xiao untuk makan bersama. Pada siang hari, mereka pergi ke sungai untuk mencari makanan. Xiaofu dan Yan Er bermain di sungai bak seorang anak dan ibu. Mereka terlihat sangat bahagia sekali, lalu mereka pulang. Sesampainya di rumah, mereka pun makan siang bersama. Saat sedang menikmati makan siang, mereka diserang. Mereka langsung keluar rumah karena rumah mereka diledakkan. Ternyata yang menyerang mereka adalah anak buah Yang Xiao yang berkhianat. Karena Yang Xiao merasa dikhianati, maka Yang Xiao ingin membunuh mereka semua. Saat ingin bertarung tiba-tiba Yang Xiao memuntahkan darah. Rupanya Yang Xiao telah diracun oleh anak buahnya melalui minumannya. Tapi karena ilmu Yang Xiao tinggi, ia menotok aliran darahnya agar racun tidak menyebar ke seluruh badannya. Karena Yang Xiao sedikit terluka, maka ia langsung menggunakan kekuatan dalamnya untuk memukul mereka. Yang Xiao yang terluka lalu kabur meninggalkan pengkhianat tadi. Ketika Yang Xiao sampai di sebuah sungai, ia menggores tangannya. Lalu keluarlah darah bercampur racun ke dalam sungai itu, semua ikan di sungai pun mati terkena racun itu. Pengkhianat tadi menemukannya, dan Yang Xiao pun menghajar mereka. Karena pengkhianat menyadari ia akan mati, maka ia ingin bunuh diri menggunakan pedangnya. Akan tetapi Yang Xiao mencegahnya karena ia telah setia pada sekte Ming. Saat malam tiba, Xiaofu berdiri di depan kamar Yang Xiao dan memanggilnya. Tapi Yang Xiao tidak menjawabnya. Xiaofu pun membuka pintu kamar Yang Xiao. Ternyata Yang Xiao terluka dan tersungkur. Xiaofu yang melihat Yang Xiao terluka mencoba untuk membunuh Yang Xiao. Yang Xiao pun mempersilahkan Xiaofu jika ingin membunuhnya. Yang Xiao pun juga mengarahkan pedang Xiaofu di dadanya dan menyuruhnya untuk membunuhnya. Akan tetapi Xiaofu tidak membunuhnya, karena dia telah diperlakukan dengan baik oleh Yang Xiao. Saat pagi tiba, Xiaofu mengantarkan Yan Er untuk diberikan pada neneknya. Yan Er pun ikut neneknya kembali ke kampung halamannya. Xiaofu kini hanya tinggal dengan Yang Xiao saja, karena Yang Xiao sedang terluka, jadi Xiaofu yang merawat Yang Xiao. Saat malam tiba Xiaofu menemui Yang Xiao, Xiaofu ingin pergi meninggalkannya. Akan tetapi Yang Xiao mencegahnya, karena dia tahu bahwa jika Xiaofu kembali ke perguruannya dia akan dibunuh. Xiaofu bersikukuh untuk kembali ke perguruannya dan mengancam akan bunuh diri di depan Yang Xiao jika ia mencegah Xiaofu pergi. Tapi Yang Xiao mencegah Xiaofu untuk bunuh diri dan memeluknya. Xiaofu menangis di pelukan Yang Xiao. Saat pagi tiba, Yang Xiao dan Xiaofu berada di pinggir sungai. Saat itu Yang Xiao mengajak Xiaofu untuk ke Gua Mingding tempat sekte Ming. Yang Xiao berjanji akan membahagiakan Xiaofu dan akan melindunginya meskipun harus mati. Tapi Xiaofu tetap akan meninggalkan Yang Xiao dan Xiaofu akan tetap kembali ke perguruannya. Yang Xiao lalu memberi lencana sekte Ming pada Xiaofu. Kapan saja Xiaofu menginginkan bantuan Yang Xiao, ia siap untuk membantu Xiaofu. Xiaofu pun pergi meninggalkan Yang Xiao, dan meminta agar Yang Xiao tidak akan pernah menemuinya lagi. Sementara itu di tempat lain, Zhang dan Wu Ji sedang bermain di atas salju yang dingin. Wu Ji yang masih kecil sangat bahagia bermain dengan ayahnya. Setelah kembali ibunya sudah menyiapkan makanan untuk Wu Ji pun makan dengan lahap. Saat malam tiba,
Si-sun bercerita tentang masa lalunya. Pada saat ia berusia 10 tahun, ia bertemu dengan seseorang dari perguruan Wuling. Lalu Si-sun menjadi muridnya, dan dia diajari semua jurus kungfu oleh gurunya. Sehingga hubungan mereka seperti ayah dan anak. Lalu ketika Si-sun berumur 23 tahun, ia memutuskan untuk meninggalkan gurunya dan memasuki dunia persilatan. Lalu Si-sun menikah dan mempunyai putra, keluarganya pun sangat bahagia. Ketika Si-sun berumur 28 tahun, gurunya mengunjunginya, semua keluarga Si-sun menyambutnya dengan tangan terbuka. Tapi setelah makan dan minum, gurunya memperkosa istrinya dan membunuh semua keluarganya. Lantas bagaimana kelanjutan ceritanya? Terus saksikan ceritanya hanya di channel Onya Film. Jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video dari kami.